Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas C224 dengan NIM 102224062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen untuk UTS Akuntansi Manajemen. Konsep biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. Biaya sebagai ukuran rupiah dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Objek biaya atau cost object. Objek biaya adalah segala sesuatu yang biayanya ingin kita ukur atau telusuri. Objek biaya biasanya berupa produk tertentu, pelanggan, departemen, proyek khusus, atau bahkan aktivitas di dalam perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin mengetahui berapa biaya memproduksi suatu unit sepeda, maka sepeda itu akan menjadi objek biaya. Hanya produk, aktivitas seperti pemindahan bahan baku, pemeliharaan mesin, hingga pemeriksaan kualitas juga dapat dianggap sebagai objek biaya. Dengan mengetahui objek biaya, perusahaan dapat menentukan kemana biaya harus dibebankan, sehingga dapat menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat. Keterlacakan biaya atau traceability. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara mudah ke objek biaya tertentu. Contohnya bahan baku langsung seperti besi untuk mobil, kain untuk pakaian, atau gandum untuk roti. Tenaga kerja langsung juga termasuk, yaitu tenaga langsung yang secara langsung mengerjakan produk. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara mudah ke objek biaya tertentu. Contohnya, tenaga kerja tidak langsung seperti petugas kebersihan atau keamanan, serta bahan tidak langsung seperti pemulas mesin atau bahan pembersih. Penelusuran biaya atau tracing. Yang pertama ada penelusuran langsung atau direct tracing. Penelusuran langsung dilakukan ketika ada hubungan fisik yang jelas antara biaya dan objek biaya. Misalnya penggunaan roda atau suku cadang dalam perakitan mobil. Biaya yang bisa diamati secara langsung melalui pengukuran atau observasi fisik akan dibebankan langsung ke produk. Penelusuran tidak langsung atau indirect tracing. Jika hubungan langsung tidak tersedia, perusahaan menggunakan cost driver atau penggerak biaya. Penggerak biaya ini menggambarkan konsumsi, aktivitas, atau sumber daya. Ada dua jenis driver. Yang pertama ada resources driver atau menggambarkan konsumsi sumber daya, misalnya jam mesin untuk listrik. Yang kedua ada activity driver, menggambarkan konsumsi aktivitas, misalnya jumlah jam pemeliharaan yang dilakukan pada departemen produksi. Metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama ada direct tracing, yang kedua ada driver tracing, dan yang ketiga ada alokasi. Direct tracing adalah metode paling akurat. Driver tracing cukup akurat jika driver dipilih dengan benar. Sedangkan alokasi merupakan metode yang paling mudah dan murah tetapi paling tidak akurat. Oleh karena itu, dalam praktik modern, perusahaan berusaha meminimalkan penggunaan metode alokasi. Produk PS jasa dalam akuntansi manajemen. Produk bersifat berwujud, dapat disimpan dan diproduksi melalui proses manufaktur. Contohnya televisi, pakaian, dan komputer. Sementara itu, jasa memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat atau diraba sebelum dikonsumsi. Yang kedua ada tidak tahan lama atau perishability, tidak dapat disimpan. Yang ketiga ada tidak terpisah atau inseparability, produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang sama. Yang ketiga ada beragam, heterogeneity atau hasil jasa bervariasi tergantung penyedianya. Biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produksi adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Different cost for different purposes.
Jika tujuannya adalah analisis laba strategis jangka panjang, maka semua aktivitas di seluruh rantai nilai dibebankan ke produk, termasuk perancangan dan pengembangan. Namun, jika tujuannya adalah keputusan jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, maka hanya aktivitas yang relevan secara langsung yang diperhitungkan. Jika tujuannya menyusun laporan keuangan eksternal, hanya bisa produksi yang diikutsertakan dalam biaya produk. Biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya-biaya ini digunakan untuk menghitung biaya produksi barang. Overhead pabrik meliputi penyusutan pabrik, listrik, air, pajak properti, dan pemeliharaan. Terdapat dua istilah penting. Yang pertama ada prime cost atau biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Convention cost, tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Sementara itu, biaya non-produksi meliputi biaya penjualan, distribusi, administrasi, dan umum. Laporan keuangan eksternal. Yang pertama adalah dalam penyusunan laporan keuangan eksternal, biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Yang kedua, ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Yang ketiga, biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periodik. Yang keempat, biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan dengan laporan laba rugi, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan sebagai dalam neraca. Yang kelima, ada beban penjualan dan administrasi yang dianggap sebagai biaya periodik, dikurangi pada setiap periodenya, dan dilaporkan di laporan laba rugi. Sistem akuntansi manajemen. Sistem tradisional atau fungsional based. Sistem ini mengandalkan alokasi biaya berdasarkan unit, informasi aktivitasnya terbatas, dan penilaian kinerjanya berfokus pada ukuran keuangan. B. Sistem kontemporer atau activity based. Sistem ini lebih modern dan menggunakan baik driver unit maupun non-unit. Pembebanan biaya lebih fleksibel dan lebih akurat karena menelusuri biaya melalui aktivitas. Penilaian kinerja juga lebih komprehensif karena mencakup ukuran keuangan dan non-keuangan seperti kualitas dan waktu. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.